Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turjana, NIM T 2018-1055. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan RPP saya, yaitu KD 1.1 pada kelas 12 semester 1, yaitu di SMK Negeri 1 Tegalsari, mata pelajaran PAI dan PP dengan materi pokok semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Di sini kompetensi intinya, di sini saya menggunakan RPP lengkap. Yang pertama, kompetensi inti di sini KI 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, yaitu kompetensi dasar 1.1, yaitu meyakini terjadinya hari akhir, dengan indikator pencapaian 1.1.1 mengidentifikasi pengertian makna iman kepada hari akhir, 1.1.2 menginterpretasi periode hari akhir, 1.1.3 menginterpretasi hakikat iman kepada hari akhir, 1.1.4 menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir 1.1.5 menerapkan perilaku mulia. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model kooperatif, siswa dapat merumuskan pengertian iman kepada hari akhir, 2 memahami periode hari akhir, 3 merumuskan hakikat iman kepada hari akhir, 4 menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir, yang terakhir adalah menerapkan perilaku mulia. Materi pembelajaran di sini adalah pertama, pengertian iman kepada hari akhir, yang selanjutnya adalah periode hari akhir, yang selanjutnya adalah hakikat iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah hikmah iman kepada hari akhir beserta contoh perilaku mulianya. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah di sini diskusi, ceramah, inquiry, drill, problem based learning atau PBL. Yang selanjutnya, media, alat atau bahan sumber pembelajaran. Yang pertama adalah media LCD audiovisual, alat dan bahan yaitu spidol, kertas karton, papan tulis, sumber pembelajaran yaitu buku paket. Yang pertama, langkah guru. Yang pertama adalah guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa awal. Guru mengasumsi, mengajak peserta didik untuk menerapkan secara bebas. Guru menjelaskan secara singkat. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar, kelompok iman kepada hari akhir dan kelompok perilaku iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah eksplorasi atau eksperimen, yang keempat adalah mengasosiasi, yang kelima adalah mengkomunikasikan. Yang selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang selanjutnya, guru memberi pesan moral terkait dengan materi. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan salam. Untuk penilaian di sini, saya menggunakan tes tulis yang berbentuk uraian dan beserta kunci jawabannya. Dan yang selanjutnya, untuk penilaiannya di sini, yaitu saya menggunakan skor atau skor penilaian, yaitu skor maksimal ada 5 dan nilai skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, maka disitu akan memperoleh nilai atau hasil dari kerja siswa tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubadillah Amin, NIM T 2018-1071. Saya dari kelas A2 Prodi PAI. Saya di sini akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Saya di sini menggunakan RPP yang sudah disederhanakan. Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Madiun, mata pelajaran PAI dan BP, kelas 12 semester 2, materi pokok bekerja keras dan bertanggung jawab, alokasi waktu 1 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Poin A, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengamalkan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah. Yang kelima, menghayati perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah. Poin B, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada alat dan bahan. Di antaranya ada sumber belajar meliputi buku pendidikan agama Islam siswa kelas 12 Kemendikbud tahun 2016, internet, buku referensi yang relevan, dan LCD proyektor. Selanjutnya ada media meliputi worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan Al-Quran terjemah. Alat dan bahan. Di sini menggunakan alat penggaris, spidol, papan tulis, dan juga laptop. Poin kedua, ada kegiatan pendahuluan. Di antaranya, yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memberikan arahan secara singkat tentang tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan pertanyaan mengenai materi tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Poin ketiga ada kegiatan inti, meliputi yang pertama, memberikan motivasi terhadap peserta didik dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca terkait materi pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan dan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Poin yang keempat, peserta didik mempresentasikan ulang hasil dari kerja kelompok atau individu secara klasikal, serta mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu kegiatan penutup. Meliputi yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang beberapa poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua, guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, guru menutup pertemuan ini dengan salam penutup. Selanjutnya, poin C, ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran ini meliputi 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, meliputi berupa tes tulis dan tes lisan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya, penilaian sikap meliputi observasi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, penilaian keterampilan berupa kejelasan dan kerapian presentasi atau resum serta praktek. Mungkin itu saja RPP yang sudah saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Nurjana, NIM T 2018-1098. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Yang pertama yaitu identitas. Di sana ada satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Gondang Wetan, mata pelajarannya PAI dan BP, kelas dan semester, kelas 12 semester 2, materi pokok ketentuan waris dalam Islam, alokasi waktunya 3 kali 3 jam pelajaran. Untuk tujuan dari pembelajarannya,
Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah, kemudian mengetahui dalil dan ketetapan waris berdasarkan syariat Islam, kemudian mengamalkan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Selanjutnya yaitu membangun kepedulian kepada orang lain sebagai cermin pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan istiqomah. Dan yang terakhir yaitu menilai manfaat mawaris dalam Islam dengan penuh kejujuran. Poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Alat dan bahan. Sumber belajarnya yaitu Al-Quran terjemah, buku pegangan mata pelajaran PAI dan PP Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2018. Kemudian buku penunjang lainnya, medianya PowerPoint, alat dan bahannya laptop dan alat tulis. Untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluannya ada memberi salam, berdoa sebelum belajar dimulai, kemudian membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 28 dan 121, kemudian surat Toha ayat 2-3 dan 112-113. Yang selanjutnya yaitu memberi arahan secara singkat tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai. Kemudian memberi pertanyaan secara komunikatif mengenai hal yang berkaitan dengan waris. Kemudian kegiatan intinya, guru memberikan orientasi stimulus kepada siswa agar siswa menyampaikan pendapat seputar waris yang berkaitan yang ia ketahui. Yang selanjutnya yaitu guru menjelaskan pengertian waris, dalil, dan penjelasan mengenai waris secara singkat tentunya. Kemudian mengabsen siswa. Kenapa diabsen di tengah pembelajaran? Karena kita akan menggunakan pembelajaran secara daring, sehingga takutnya kalau di depan siswanya ikut di depan saja kemudian hilang, kalau di akhir takutnya telat gitu. Jadi di tengah-tengah agar kita mengetahui dengan benar bahwa siswa itu mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya, guru meminta siswa menyimpulkan materi waris. Yang terakhir yaitu guru meminta siswa menyampaikan hasil kesimpulan yang telah ia buat. Untuk penutup, guru menyampaikan tambahan atau klarifikasi lain. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan memberi salam. Untuk poin selanjutnya yaitu penilaian. Dalam penilaian kita terpacu pada KD 1.7 sehingga kita penilaiannya yaitu aspek sikap, ada observasi. Yang observasi dapat teman-teman lihat pada RPP. Di sana ada instrumen dan rubrik penilaian sikap spiritual. Yang pertama ada nomor, waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tambahan pembiasaan atau penghargaan, dan keterangan. Indikator dari sikap spiritual itu yaitu istiqomah, seperti doa bersama sebelum dan setelah melakukan kegiatan, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Yang selanjutnya yaitu memelihara hubungan baik dengan sesama umat. Ada satu lagi yaitu bersyukur ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu. Jadi ada 4 poin ya rubriknya, dengan kriteria MK. Keterangannya membudaya secara konsisten. Jadi apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan pada indikator secara konsisten, maka butir sikapnya itu SB, yaitu sangat baik. Kemudian ada MB, yang kedua yaitu MB, mulai berkembang, yaitu apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, butir sikapnya baik. Yang ketiga yaitu MT, mulai terlihat, yaitu apabila peserta didik sudah memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten, butir sikapnya C.
kriteria yang keempat yaitu BT, belum terlihat, yaitu apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator butir sikapnya, yaitu D. Kemudian instrumen dan rubrik penilaian sikap atau sosial. Itu ada, teman-teman dapat lihat pada RPP, ada keterangan waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tindakan, pembiasaan atau penghargaan, kemudian ada keterangan. Indikator dalam sikap sosial itu ada rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, kejujuran, komunikasi, itu saja. Kemudian rubriknya dengan kriteria 4 kriteria seperti yang saya jelaskan, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Noko Jajar 11 April 2021, mengetahui Kepala Sekolah M. Fajar Ahmad, Guru Mata Pelajaran Sylvi Nurjana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Sirot, NIM T 2018-1052. Di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang saya buat. Satuan pendidikan adalah di SMAN 2 Banyuwangi. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kelas 11 semester genap. Materi pokok peradaban Islam di dunia. Alokasi waktu 3x3 jam pelajaran. Tahun ajaran 2020-2021. Kompetensi dasar 1.10, meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban Islam di dunia. Media pembelajaran yang digunakan, model pembelajarannya adalah discovery learning. Metodenya ya seperti diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penguasaan materi. Media yang digunakan itu yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah LCD proyektor, yang ketiga PPT, dan yang keempat peta konsep. Sumber pembelajaran yang diambil, yang pertama adalah Al-Quran dan terjemahnya. Yang kedua adalah buku paket PAI dan BP, Budi Pekerti, kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Materi pembelajaran pertemuan yang pertama menjelaskan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua, menyimpulkan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Pertemuan yang kedua membahas faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang habis itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Guru datang tepat waktu. Yang kedua, guru melakukan pembukaan dengan salam ramah kepada peserta didik ketika memasuki kelas. Yang ketiga, guru melakukan doa bersama dengan peserta didik. Yang keempat, guru memastikan setiap peserta didik datang dengan tepat waktu. Yang terakhir, guru mengecek kehadiran peserta didik. Apresiasi, yang kedua adalah apresiasi.
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelum materi yang akan dipelajari. Yang pertama, mengamati. Inti guru menyajikan tayangan slide atau gambar, kemudian peserta didik mengamati dan dilanjutkan dengan membaca buku yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, menanya. Peserta didik memberikan tanggapan atau respon terhadap pembelajaran guru tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Peserta didik bertanya atau menjawab terkait slide masa kemajuan peradaban Islam di dunia yang telah dijelaskan oleh guru. Guru memberikan apresiasi terhadap pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Peserta didik itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu mendiskusikan tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua, kelompok dua mendiskusikan tentang masa kemajuan Islam di dunia. Yang keempat, menganalisis. Peserta didik melalui kelompoknya merumuskan hasil diskusi terkait masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua adalah siswa menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim serta bukti-bukti kemajuan Islam di dunia. Yang ketiga, peserta didik melalui kelompoknya membuat peta konsep atau resume terkait dengan tema yang didiskusikan oleh kelompoknya tersebut. Yang terakhir, kemudian selanjutnya kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemudian kelompok dua memberikan tanggapan terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang pertama. Penutup atau umpan balik. Guru memberikan apresiasi dan penguatan materi. Yang kedua adalah guru bersama peserta didik merumuskan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah tindak lanjut. Guru memberikan tugas individu terhadap peserta didik untuk pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga, kegiatan selanjutnya adalah guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang. Yang lalu guru menutup dengan salam dan doa. Penilaian atau penilaian sikap itu bisa kalian lihat di makalah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.